Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di kuliah Matematika Ekonomi Lanjutan. Kali ini kita akan membahas tentang matriks. Sebenarnya bahan matriks ini pernah diajarkan di SMA. Sehingga di sini kita hanya akan mereview saja dan kita lanjutkan beberapa yang mungkin belum dipelajari waktu SMA. Jadi ini pengertian matriks. Jadi matriks itu kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang. Nah, di sini biasanya dituliskan di dalam sepasang tanda kurung lengkung atau tanda kurung siku. Nah, bilangan-bilangan yang terkandung dalam matriks dinamakan unsur matriks. Sedangkan jajaran horizontal unsur-unsur matriks dinamakan baris dan jajaran vertikal unsur-unsur matriks dinamakan kolomnya. Ini penulisan matriks. Misalkan di sini matriks A. Di sini saya tuliskan A. Di sini adalah hurufnya tebal, bold. Di sini dituliskan di sini menggunakan tanda kurung siku. Ini unsur-unsurnya. A11, A12, A13 sampai dengan A1N ini untuk unsur di baris pertama. Sedangkan unsur di baris kedua adalah A21, A22, A23 sampai A2N dan seterusnya. Sedangkan kalau kita baca per kolom, nah ini untuk kolom pertama misalkan di sini ini unsurnya A11, A21, A31 sampai dengan AM1. Sehingga di sini contoh ini di sini adalah matriksnya nanti kita sebut sebagai dimensi matriksnya adalah M kali N karena di sini yang terakhir adalah AMN. Penulisan matriks juga bisa menggunakan tanda kurung. Di sini kurung lengkung. Unsur matriks secara umum dilambangkan notasinya AIJ. I-nya menunjukkan kolom, I-nya menunjukkan baris, sedangkan J-nya menunjukkan kolom. Sebagai contoh, untuk unsur A23 di sini misalkan A23 berarti unsur tersebut berada di baris kedua dan kolom ketiga. Jadi dalam matriks penyebutan unsur yang pertama adalah itu menunjukkan baris dan yang berikutnya adalah menunjukkan kolom. Jadi A23 berarti unsur ini berada di baris kedua dan kolom ketiga. Sudah saya singgung tadi ada dimensi atau order matriks. Nah, matriks ini terdiri dari M baris dan N kolom, sehingga matriksnya berukuran M kali N. Ya, penyebutannya ini M dulu baru N, berarti M-nya adalah berapa jumlah barisnya dan N berapa jumlah kolomnya. Kalau matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya, itu dinamakan matriks bujur sangkar atau square matrix. Yang perlu dipahami adalah
matriks ini tidak mempunyai nilai numerik. Meskipun matriks tersebut merupakan sekumpulan bilangan, tapi ia sendiri bukan suatu bilangan. Contoh orde matriks. Misalkan A di sini, ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, sehingga ordenya atau dimensinya adalah 2 kali 3. Sedangkan B jelas ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, sehingga untuk matriks B ini dimensinya adalah 3 kali 3. Sedangkan matriks C mempunyai 3 baris dan 4 kolom, sehingga matriks C itu dimensinya adalah 3 kali 4. Ada kekhususan matriks. Yang pertama dinamakan vektor. Vektor ini merupakan matriks khusus yang hanya mempunyai 1 baris atau 1 kolom saja. Vektor baris itu adalah matriks yang hanya terdiri dari 1 baris. Nah, di sini ordenya adalah 1 kali n. Ini contohnya di sini. Jadi matriks V ini terdiri hanya 1 baris, tetapi terdiri dari 3 kolom. Sebaliknya adalah yang dinamakan sebagai vektor kolom. Jadi matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom saja. Dimensinya adalah M kali 1. Misalkan di sini U, ini hanya terdiri dari 1 kolom saja. Nah, contoh matriks U ini terdiri dari 2 baris, 1 kolom, sehingga dimensinya adalah di sini adalah 2 kali 1. Untuk operasi matriks, ada yang pertama penjumlahan dan pengurangan, yang kedua adalah perkalian matriks. Nah, perkalian matriks ini bisa dengan skalar atau perkalian antar matriks. Dalam matriks ini tidak ada pembagian. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan matriks, syaratnya adalah dimensi matriksnya harus sama. Jika dimensi matriksnya tidak sama, maka tidak ada penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian matriks dengan skalar, skalar ini bilangan atau suatu konstanta saja, maka akan menghasilkan matriks yang berdimensi sama dengan matriks tersebut. Untuk perkalian antar matriks, syaratnya adalah jumlah kolom matriks pertama atau dinamakan sebagai lead matriks harus sama dengan jumlah baris matriks kedua atau lag matriks. Untuk contoh penambahan matriks, di sini misalkan ada matriks A yang berdimensi 2 kali 3 dan ada matriks B berdimensi 2 kali 3 juga, maka A bisa ditambahkan B atau bisa juga A dikurangkan B atau bisa juga B dikurangkan A. Nah, sebagai contoh, matriks A ditambah matriks B, maka unsur-unsur yang sama, ini di sini bisa untuk A 11 berarti di sini 2 nilainya, ditambahkan dengan unsur di B11. Letaknya sama, jadi 2 ditambahkan 5. Di sini hanya 7,
dan seterusnya. Kalau di sini min 5 tambahkan 4, 1 ditambahkan 0, sehingga A plus B adalah hasilnya ini. Untuk perkalian matriks dengan skalar, misalkan skalarnya di sini K, kita misalkan suatu K adalah sepertiga, sedangkan B adalah suatu matriks yang berdimensi 2 kali 3, maka perkalian antara K dengan matriks B akan menghasilkan suatu matriks yang dimensinya sama dengan matriks B. Sehingga di sini nanti akan menghasilkan matriks yang juga terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Nah, unsur-unsur di matriks B semuanya atau masing-masing dikalikan dengan konstanta atau skalar tadi. Dikalikan di sini contohnya adalah dikalikan sepertiga. Jadi 6 kali sepertiga menghasilkan 2, 3 kalikan sepertiga menghasilkan 1, dan seterusnya. Ini perkalian matriks dengan skalar. Untuk berikutnya, perkalian antar matriks. Di sini misalkan matriks A yang mempunyai dimensi 2 kali 2. Di sini ada matriks B yang berdimensi 2 kali 3. Maka syaratnya adalah matriks pertama, kalau misalkan di sini A kali B, matriks A-nya adalah mempunyai baris 2. Itu harus sama dengan, matriks A terdiri mempunyai 2 kolom, di sini 2. Ya, 2 di sini, dan B-nya adalah mempunyai baris 2. Sehingga di sini bisa kita kalikan matriks A dengan B, karena di sini kolom di matriks A sama dengan jumlah baris di matriks B. Nah, perkalian matriks A kali B akan menghasilkan suatu matriks yang nanti dimensinya adalah ini. Dimensinya adalah jumlah baris A, dan nanti kolomnya adalah di sini adalah kolom B. Jadi nanti A kali B akan menghasilkan matriks 2 kali 3. Nah, untuk perkaliannya, di sini misalkan yang atas saja dulu. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa perkalian A kali B akan menghasilkan matriks 2 kali 3. Maka di sini kita susun 2 baris dan 3 kolom. Untuk yang atasnya atau baris pertamanya adalah ini perkalinya. Jadi di sini 4 untuk yang kolom pertama ya. Untuk kolom pertama di sini 4 dikalikan dengan, nah kita di sini adalah perkaliannya adalah yang kolom pertama di matriks B. Sedangkan yang A adalah kita yang atas saja. Jadi 4 kali min 1 ditambahkan 6 kali 0. Untuk yang kolom kedua, A-nya di baris pertama, B-nya di kolom kedua. Jadi 4 kali 3 ditambahkan 6 kali 4. Sedangkan untuk kolom ketiga, berarti di sini untuk baris A-nya di baris 1, masing-masing dikalikan dengan B di kolom ketiga. Sehingga di sini 4 kali 2 ditambahkan
6 kali min 3. Begitu juga dengan untuk yang baris kedua. Kita di sini menggunakan baris kedua di matriks A, nanti akan masing-masing dikalikan dengan kolom di matriks A dikalikan dengan masing-masing kolom di matriks B. Dan di sini untuk kolom pertama kita yang bawah di sini, matriks A yang bawah, nanti akan dikalikan masing-masingnya dengan kolom pertama di matriks B. Jadi 3 kali min 1 ditambahkan 7 kali 0. Oke. Sedangkan untuk kolom kedua di sini adalah 3 kali 3 tambahkan 7 kali 4. Dan yang terakhir adalah 3 kali 2 ditambah 7 kali min 3. Ini akan menghasilkan matriks A kali B ini. Itu perkalian antar matriks. Ini sama saja, misalkan perkalian vektor dengan vektor. Sama saja, nanti untuk latihan sendiri, bisa dicari sendiri, diulang lagi, ditulis. Ada matriks khusus, namanya matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang terdiri dari diagonal utamanya itu 1, dan yang lainnya adalah 0. Contoh di sini matriks identitas untuk dimensi 2 kali 2. Jadi matriks identitas itu pasti matriks bujur sangkar. Untuk matriks identitas 2 kali 2, ini diagonal utamanya adalah yang ini. Terdiri dari 1 semua. Dan yang lainnya, unsur-unsur yang lainnya di sini 0 semua. Itu untuk 2 kali 2. Nah, perkalian matriks identitas dengan suatu matriks, katakanlah I kali A, itu akan menghasilkan A kali I akan sama dengan matriks A itu sendiri. Jadi I kali A sama dengan A kali I sama dengan juga A. Ini contohnya. Ini ada A, ini ada I, identitasnya ini. Untuk I kali A akan menghasilkan matriks ini, dan untuk A kali I adalah ini. Jadi akan sama. Ini pengujian untuk matriks identitas. Jadi untuk matriks-matriks yang lain yang selain identitas, kalau A kali B belum tentu sama dengan B kali A. Tapi untuk matriks identitas, I kali A akan sama dengan A kali I. Ada lagi namanya transpose matriks. Transpose matriks artinya yang dulunya kolom sekarang menjadi baris, dan sebaliknya dulunya baris menjadi kolom. Katakanlah matriks A yang dimensi 2 kali 3, kalau ditranspos, nah ini A aksen itu, atau A T simbolnya, kalau ditranspos akan menghasilkan matriks 3 kali 2. Kita perhatikan untuk matriks A, dulu baris pertamanya adalah 2 min 5. 1 kalau ditranspos menjadi kolom pertama. Jadi 2 min 5 min 1 menjadi kolom pertama. Begitu seterusnya. Ada beberapa sifat transpos. Yang pertama, A ditranspos lagi akan menghasilkan matriks A itu sendiri. Kalau A ditambah B, setelah itu ditranspos, maka akan menghasilkan matriks A transpos ditambah matriks B transpos. Yang ketiga, untuk matriks A dikalikan matriks B ditranspos, maka itu akan sama dengan
matriks B ditranspos dikalikan dengan matriks A yang ditranspos. Atau jika matriks A kali matriks B kali matriks C ditranspos, maka itu sama saja dengan matriks C ditranspos dikalikan matriks B transpos dan kalikan matriks A transpos. Kita lihat di sini urutannya. Nah, di sini berarti kalau A kali B ditranspos akan B transpos kali A transpos. Jadi ini B-nya dulu, baru B-nya ditranspos, baru dikalikan matriks A yang sudah ditranspos, dan seterusnya. Ada lagi determinan matriks. Jadi determinan matriks nanti akan menghasilkan suatu bilangan. Untuk yang paling sederhana matriks, katakanlah di sini 2 kali 2. Jadi determinan matriks itu syaratnya matriksnya harus matriks bujur sangkar. Untuk matriks A yang berurutan 2 kali 2, kita di sini unsurnya A11, A12 untuk baris pertama dan baris keduanya A21 dan A22. Maka untuk mencari determinan matriks adalah A11 kalikan A22 dikurangkan A12 dikalikan A21. Ini contohnya. Jadi matriks A ini 4, 6, 3, 7. Maka determinannya adalah 4 kali 7 dikurangkan 3 kali 6. Itu untuk matriks 2 kali 2. Untuk matriks yang lebih tinggi, di sini misalkan matriks A yang berdimensi 3 kali 3, bisa saja ada namanya cara kupu-kupu ya. Dulu mungkin pernah dipelajari di SMA. Dulu biasanya untuk mencari determinan A ditambahkan 2 kolom pertama gitu kan. Jadi A11 kalikan A22 kalikan A33 ditambahkan A12 kalikan A23 kalikan A31 ditambahkan A13 kali A21 kalikan A32 dikurangkan ini A31 kali A22 kali A13 dikurangkan A32 kali A23 kalikan A11 dikurangkan A33 kali A21 kali A12. Jadi biasanya untuk mempermudah ditambahkan 2 kolom pertama di sini. Tapi yang akan kita berikan adalah menggunakan apa yang disebut minor. Misalkan di sini kita bisa menggunakan suatu baris tertentu atau suatu kolom tertentu. Contoh di sini kita akan gunakan baris pertama. Baris pertama itu unsurnya A11, A12 dan A13. Nah, determinannya adalah A11 dikalikan dengan suatu determinan yang selain di baris yang sama dengan A11 dan yang tidak sebaris dengan kolomnya di A11. Sehingga di sini saya berikan warna yang merah muda di sini. Jadi kita ambil A11 dulu. Sehingga di sini minornya minornya adalah yang tidak sebaris dengan A11 dan yang tidak sekolom dengan A11. Sehingga yang lainnya adalah ini A22,
A23, A32, dan A33. Selanjutnya ditambahkan suatu, karena tadi kita menggunakan baris pertama, berarti di sini A12. Tapi harus kita kalikan -1. Kenapa? Karena di sini A12 itu kalau A1 ditambahkan 2, ini baris dikalikan kolomnya itu adalah baris ditambahkan kolomnya itu adalah 3. Ya. Jadi ini nanti akan, kalau -1 dipangkatkan suatu bilangan. Kalau bilangannya ganjil maka -1. Mungkin belum saya tuliskan ya di sini. Jadi di sini menghasilkan minus. Karena di sini kalau -1 dipangkatkan I plus J, I-nya adalah barisnya dan J-nya adalah kolom. Jadi kalau 1 plus 2 itu adalah 3. 3 itu adalah suatu bilangan ganjil. Maka kalau -1 dipangkatkan 3 adalah -1. Jadi -1 kali A12, atau di sini adalah bisa kita tuliskan min A12. Dikalikan dengan suatu determinan atau minornya di sini. Jadi yang selain atau tidak sebaris dengan A12 dan tidak sekolom dengan A12. Nah, di sini ya. Jadi kita gunakan A12-nya, berarti yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan A12 adalah yang ini. A21, A23, A31, dan A33. Maka isinya di sini ini namanya minornya. Begitu juga dengan A13. Nah, kita gunakan A13. Nah, berarti di sini yang tidak sebaris dan tidak sekolom adalah ini. Kita tutup lah, ya istilahnya kita tutup yang sebaris, sebenarnya saya beri warna hijau, dan yang sekolom dan A13 adalah ini, maka sisanya adalah ini. Sehingga nanti ini akan menghasilkan sebuah skalar. Itu untuk mencari determinan untuk orde yang lebih tinggi. Ini hasilnya. Nah, tadi saya bilang bahwa minornya ini, atau secara rumus, ya ini untuk mencari determinan, ini A11 kalikan M11. M11 adalah minor 11. Di sini sekali lagi di sini kalau A12 atau kalau ditambahkan ganjil maka di sini dikalikan suatu -1. Ada lagi kofaktor. Jadi kofaktor itu sudah memperhitungkan dia berada di posisi mana. Kalau di sini untuk misalkan kofaktor 11, ya, maka itu sama dengan minor 11. Karena 1 plus 1 itu untuk posisinya dia di positif. Ini sebenarnya positif. Kalau yang untuk C12 misalkan di sini, nah ini negatif. Itu seterusnya. Ini sama saja ini untuk ekspansi Laplace. Ini sama, tadi ini determinan tadi ya, A11 kali kofaktor A11. Ini ditambahkan A12 kali kofaktor A12 dan seterusnya. Nah, cara ini berguna untuk misalkan mencari determinan lebih dari 3. Seperti saya bilang tadi, untuk determinan matriks 3 kali 3 bisa menggunakan cari kupu-kupu, atau bisa kita permudah dengan menuliskan 2 baris pertama dari matriks tersebut.
Tapi untuk matriks 4x4, 5x5, dan seterusnya untuk menjadi determinannya harus kita gunakan ekspansi Laplace. Nah, ini saya tuliskan misalnya contohnya di sini adalah untuk 4x4. Ini contoh. Sekali lagi, kalau untuk matriks dimensinya 3x3 bisa saja menggunakan ekspansi Laplace ataupun tadi menggunakan cara metode kupu-kupu, kita sebut cara kupu-kupu. Nah, contoh di sini, kalau kita menggunakan ekspansi Laplace, misalkan kita gunakan baris pertama. Nah, berarti kita gunakan 1270. Nah, untuk mencari determinannya, ini 12 pertama, dikalikan dengan kofaktor tadi, yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan baris pertama dan kolom pertama, yaitu 8, 3, 7, 0 misalnya. Sehingga di sini kita bisa cari determinannya 8 kali 0 dikurangkan 7 kali 3, nah, terus ini dikalikan 12. Nah, terus yang 7 karena berada di sini A 1, 2, maka di sini kalikan minus. Jadi ini minus kali 7, jadi min 7. Dikalikan yang tidak sebaris dengan A 1, 2, dan sisanya adalah 5, 3, 6, 0. Itu juga dan 0, berarti di sini akan hasilnya 0. Ini nanti bisa dicari sendiri hasilnya. Determinan A ini adalah min 126. Ini bisa juga menggunakan kolom ketiga. Ini sebenarnya yang paling cepat untuk contoh matriks A ini adalah kita cari yang banyak nolnya. Ya, kalau tidak ada yang nol ya bisa kita cari di sembarang kolom maupun sembarang baris, kita gunakan ekspansinya. Nah, kalau contoh ini karena di sini ada 2 nol di kolom ketiga, sebenarnya paling cepat adalah kita gunakan ekspansi Laplace sepanjang kolom ketiga. Karena sesuatu dikalikan 0, hasilnya akan 0. Ya, di sini saya beri angka atau dituliskan dengan huruf merah. Ini sebenarnya kan ini 0, kategori 0. Sisanya kan 5, 8, 6, 7. Berarti kalau ini dikalikan 0 akan 0. Itu juga kalau yang ini 0, maka sebenarnya kita hanya mencari yang min 3 saja dikalikan yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan 3 tadi. Ini hasilnya akan lebih cepat. Sekarang kita bahas lagi matriks kofaktor. Kita simpulkan C atau kadang-kadang COF itu kofaktor. Isinya adalah ini suatu matriks. Ini suatu determinan. Ya, C itu terdiri dari C11, kalau 3 kali 3 ya ini. C12 dan seterusnya. Nah, untuk matriks adjoint, misalkan ada suatu matriks A, maka adjoint A-nya adalah matriks kofaktornya ditranspose. Gitu. Ini nanti langsung, ini misalkan suatu matriks A, ini kofaktornya ini, nanti bisa kita cari, ini masing-masing determinan, ini kan masih determinan, ini kita cari, sehingga kofaktornya adalah ini, jadi kofaktornya ini, sehingga adjoint-nya kita transpose. Nah, nanti sebenarnya ini bisa kita transpose, maka akan menghasilkan adjoint A. Kalau yang hanya sampai ini berarti matriks ini adalah matriks kofaktor dari matriks A. Kenapa kita bahas kofaktor dan matriks adjoint? Karena kita gunakan untuk mencari inverse matrix.
Jadi sekarang kita akan bahas matriks inverse. Yang pertama syaratnya adalah matriksnya harus berbentuk bujur sangkar. Dan yang kedua matriksnya adalah non-singular. Maksudnya matriks yang non-singular adalah determinannya itu tidak boleh atau tidak sama dengan 0 atau bukan 0. Sehingga kalau matriksnya singular itu berarti determinannya 0. Kalau determinannya 0, maka tidak ada inverse-nya. Nah, untuk mencari matriks inverse ini kita simbolkan misalnya nih A pangkat min 1 ya. Ini bukan pangkat sebenarnya tapi untuk simbol inverse matriks A adalah seperdeterminan A dikalikan adjoint A. Contoh di sini, ini matriks A. Yang pertama adalah kita cari determinannya. Determinan matriks A, nanti bisa dicari sendiri. Boleh menggunakan ekspansi Laplace, maupun boleh menggunakan cara kubu-kubu. Ternyata di sini, ini saya gunakan di sini adalah menggunakan metode atau cara ekspansi Laplace. Saya gunakan di sini menggunakan baris pertama. Nah, di sini terlihat ini 2. Nah, ini min 3. Nah, min 3 karena posisinya ya. Ini A1 2. 1. Sehingga di sini determinan A-nya adalah min 15. Karena determinannya A tidak sama dengan 0, ya, maka di sini matriks A mempunyai inverse. Nah, untuk mencari inverse-nya menggunakan rumus ini. Karena determinan A-nya sudah kita ketahui, maka kita cari adjoint A. Matriks adjoint A. Yang pertama adalah kita cari kofaktornya. Jadi di sini kita cari kofaktornya. Ini artinya untuk posisi A11 berarti yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan A11. Ini kita cari determinannya, ya. Ini hasilnya. Terus ini jangan lupa adalah posisinya. Untuk A12, jadi C12, kofaktor untuk di posisi 12, ini tandanya adalah minus. Begitu juga di sini misalkan. Untuk kofaktor di C21, ini minus. Ini juga untuk C23, ini juga minus untuk C32. Ini jangan lupakan tandanya ini. Ini nanti dikalikan min 1. Nanti ini harus dikuasai, nanti dicari sendiri. Ya. Sehingga nanti matriks kofaktornya adalah ini. Setelah dapat kita peroleh matriks kofaktor, kita cari adjoint-nya. Nah, adjoint A itu adalah matriks kofaktornya ditranspos. Sehingga kita transpos yang dulunya sebagai kolom sekarang menjadi sebagai baris. Nah, setelah dapat, nah ini kita kalikan dengan superdeterminannya. Ini kan semacam skalar gitu kan. Skalar, jadi ini masing-masing kita kalikan unsur-unsurnya ini. Dari adjoint A-nya kita kalikan super min 15. Ini. Ya, di sini saya masih gunakan pecahan. Atau kalau menggunakan kalkulator atau Excel, ya ini hasilnya. Itu operasi-operasi matriks sampai dengan kita mencari inverse matriks.
Nah, sekarang setelah kita pelajari determinan dan inverse matrix, bisa kita gunakan untuk mencari penyelesaian persamaan secara simultan. Contoh di sini kita mempunyai 3 persamaan dan ada 3 variabel. Variabelnya adalah X1, X2, dan X3. Ini ada 3 persamaan dan 3 variabel. Nah, untuk menyelesaikan berapa X1, X2, dan X3, kita bisa cari dengan menggunakan matriks. Yang pertama adalah kita bentuk dalam persamaan matriks. Kita di sini ini sudah kita urutkan X1-nya. Ini X1, 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 ini X2, X2, ini X3, X3, X3. Jadi kalau nanti belum berurutan, kita urutkan dulu biar berkesesuaian. Dan di sini semuanya untuk konstanta kita ini semuanya sudah ada di ruas kanan. Nah, karena ada 3 variabel yang kita cari, maka di sini kita susun X1, X2, X3. Sehingga di sini unsur-unsur matriksnya adalah koefisien dari variabel tersebut. Untuk X1 bersama 1, ini 4. Untuk X2-nya berarti di sini 1, untuk X3-nya adalah min 5. Jadi untuk persamaan pertama, ya, kita bentuk nantinya di sini menjadi unsur-unsur di matriks baris pertama. Sedangkan di sisi kanannya adalah semuanya konstanta. Untuk baris pertama adalah 8. Begitu juga dengan baris kedua dan baris ketiga. Nah, sehingga di sini kita sudah membentuk persamaan dalam notasi matriks. Atau secara umum, bentuk ini, katakanlah yang matriks ini kita sebut sebagai matriks A. Ini adalah matriks X, dan ini yang kanan ini adalah konstanta. Kita tuliskan, ini saya tuliskan secara tebal, A kali X sama dengan K. A-nya matriks A, X-nya adalah matriks X, dan K-nya adalah konstanta. Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan ini. Untuk mencari X1, X2, X3 dengan matriks. Yang pertama adalah menggunakan matriks inverse. Pertama adalah menggunakan matriks inverse. Rumusnya untuk mencari X adalah A inverse dikalikan konstantanya. Untuk mencari A inverse, tadi kita sudah jelaskan. Ini rumus-rumusnya untuk mencari A inverse adalah seperti determinan A dikalikan O join A. Padahal O join A itu adalah matriks kofaktor yang ditranspos. Jadi untuk mencari atau menyelesaikan persamaan ini, pertama kita cari determinannya. Kita di sini determinannya kita peroleh 98. Nanti Anda cari sendiri, ya. Ini saya sudah tuliskan di sini. Diperoleh determinannya adalah 98. Ini baru dapat determinan ini. Kita cari adjoint A-nya. Berarti kita harus cari kofaktornya dulu, baru setelah itu ditranspos. Karena determinannya tidak sama dengan 0, berarti ada inverse-nya. Berarti kita lanjutkan. Kalau determinannya 0, maka udah
Selesailah sampai di situ. Kita lanjutkan, berarti kita mencari kofaktornya. Untuk matriks tadi di sini A, katakanlah di sini matriks A berdimensi 3 kali 3, maka kofaktornya juga dimensinya 3 kali 3. Tapi ini isinya tadi kan. Ini adalah minor-minornya. Nah, nanti dicari sendiri nanti. Ini sudah saya tuliskan. Sekali lagi jangan lupa tandanya. Di sini positif, ini negatif, positif, negatif. Ingat sesuai posisinya dia di unsur keberapa. Kalau di sini A11 berarti 1 ditambah 1 itu 2. Maka karena genap, min 1 dipangkatkan genap, di sini dalam ini pangkat 2 berarti dia positif. Kalau di sini A12, 1 ditambah 2 itu 3, maka min 1 pangkatkan 3 itu adalah min 1 atau negatif. Dan seterusnya. Nah, di sini kita peroleh kofaktornya adalah ini. Setelah dapat kofaktor, kita transpose. Yang dulunya kolom menjadi baris. Nah, ini itu kofaktornya di transpose itu juga merupakan adjoint A. Ini setelah kita transpose. Setelah dapat, kita kalikan dengan seperdeterminannya. Maka akan diperoleh A inverse. Ini saya sengaja di sini masih dalam bentuk pecahan. Karena untuk menyelesaikan persamaan tadi lebih cepat dalam bentuk pecahan. Kalau dalam bentuk desimal, kalau kita menggunakan kalkulator justru lebih lama. Tadi kita akan mencari X1, X2, dan X3. Ini saya tuliskan lagi. Untuk mencari X itu adalah A inverse dikalikan K. Ini tadi kita sudah dapat A inverse-nya. Ini konstantanya. Nah, sehingga X-nya adalah ini. Nanti Anda bisa cari sendiri ini. Dapat ini. Ini kebetulan angka-angkanya itu bulat. Sehingga di sini dapat matriks 251. Sehingga X1-nya adalah 2, X2-nya 5, dan X3-nya 1. Ini penyelesaian dengan metode matriks inverse. Ada metode lain yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan simultan adalah dengan menggunakan aturan Cramer. Ini dengan menggunakan contoh soal yang sama. Sama tadi ini contohnya. Kita bentuk dalam persamaan matriks. Nah, setelah dapat bentuk dalam persamaan matriks, untuk mencari X, XI, karena tadi ada X1, X2, dan X3. Jadi kita secara umum kita simpulkan XI. Untuk mencari X ke I adalah kita cari determinan A ke I dibagi dengan determinan A itu sendiri. Jadi untuk determinan A sudah kita peroleh 98. Nah, sekarang kita untuk karena X-nya ada 3, berarti ada 3 X yang harus kita cari.
Sekarang yang pertama adalah untuk mencari X1, X yang pertama. Sehingga di sini kita sesuaikan A-nya. A-nya adalah A yang pertama, A1 ini. X1 berarti di sini A1. Lalu untuk mencari X2, berarti kita di sini A2. Dan yang ketiga untuk mencari X3 berarti kita di sini determinan adalah determinan A3. Apa itu A1? Dalam metode aturan Cramer, A1 itu, matriks A1 itu dari matriks A, kolom pertamanya kita ganti dengan konstantanya. Ini saya beri tanda merah. Jadi untuk A1 yang saya merahkan adalah ini 4-2, 3. Kita ganti dengan 8, 12, 5. Sehingga A1-nya membentuk matriks ini. Yang lainnya tetap. Kolom kedua dan ketiganya adalah tetap. Tapi kita hanya mengganti kolom pertama dengan konstanta. Itu untuk mencari A1. Nah, di sini bisa kita cari determinan A1-nya. Nah, A1-nya kita cari sehingga kita peroleh 196. X1 sehingga bisa kita peroleh. Determinan A1-nya adalah 196 dan determinan A-nya adalah 98 sehingga kita peroleh hasilnya 2. Ini sama dengan hasil yang kita peroleh dengan metode matriks inverse. Untuk X1-nya sama. Dan harus sama. Sedangkan untuk mencari X2, sekali lagi saya tuliskan lagi rumusnya biar kita tidak lupa. Jadi untuk mencari A2 berarti matriks A, kolom keduanya, ini ya saya merahkan, kita ganti dengan konstantanya. Sehingga di sini kita bentuk A2-nya. Dari A2 ini kita cari determinan A2. A2-nya ini, sehingga determinan A2-nya kita peroleh 490. Sekali lagi ini nanti Anda cari sendiri sebagai latihan. Nah, setelah kita peroleh determinan A2, kita bagi dengan determinan A itu sendiri. Sehingga hasilnya adalah 5. Jadi X2-nya adalah 5. Begitu juga dengan untuk mencari X3, kita bentuk dulu. Nanti kita cari dulu determinan A3. Untuk A3, bagaimana caranya? Adalah kolom ketiga dari matriks A, kita ganti dengan konstantanya. Ini membentuk A3, kita cari determinan A3-nya. Oh, mohon maaf, ini ada kesalahan, ini harusnya ini A3 ya, ini harusnya A3. Ini masih salah tulis, ini harusnya A3. Jadi determinan A3-nya adalah 98. Sehingga X3-nya adalah determinan A3 dibagi determinan A, itu sama dengan 1. Ini berkesesuaian dengan atau sama dengan hasil dengan menggunakan matriks inverse. Sebagai latihan untuk kali ini, nanti bisa Anda kerjakan. Saya ambilkan dari buku Yosef Bintang Kalangi, Matematika Ekonomi dan Bisnis, yang buku kedua, edisi keempat. Di halaman 187. Ini bab 22. Ya, aljabar matriks untuk nomor
46 dan 51 saja. Ya, 2 nomor, tapi pengerjaannya masing-masing nomor itu dengan menggunakan matriks inverse dan juga dengan aturan Cramer. Jadi nomor 46 dikerjakan yang pertama dengan inverse matrix, dan kedua yang 46 juga dikerjakan dengan aturan Cramer. Begitu juga dengan nomor 51. Sehingga totalnya ada 4. Itu saja untuk kuliah kali ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.